Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Rupaidah. Saya mahasiswa semester 5, tingkat 3, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan dengan nomor induk mahasiswa CMR 0180044. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Hamdan Alwi Tahir, SKM MPH. Di sini saya akan mereview 3 jurnal dengan 3 metode yang berbeda. Yang pertama, cross-sectional, dan yang kedua adalah case control, dan yang ketiga adalah cohort. Baik, langsung saja ke review jurnalnya. Baik, langsung ke review jurnal tentang HIV dengan metode case control, cross-sectional, dan cohort. Nah, jurnal terkait yang pertama dengan judul Pengetahuan, Sikap dan Pencegahan HIV/AIDS pada Ibu Rumah Tangga. Yang kedua, beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian HIV/AIDS pada wanita dengan studi kasus di Kabupaten Kendal. Yang ketiga, prediktor immunological failure pada populasi umum pasien HIV atau AIDS di Kabupaten Bandung, Bali dengan studi cohort retrospektif. Langsung ke jurnal pertama dengan judul Pengetahuan, Sikap, dan Pencegahan HIV atau AIDS pada Ibu Rumah Tangga yang ditulis oleh Oktaviani Leni, Rahayu Atikah, Rahman Fauzi, dan Rosadi Dian yang diakses melalui Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 1 nomor 1 tahun 2015. Jurnal 1 ini latar belakangnya pada data kasus AIDS yang dilaporkan setiap 3 bulan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir, yaitu 2003 sampai 2013, menunjukkan bahwa jumlah terbesar kasus AIDS pada perempuan adalah ibu rumah tangga. Penularan pada ibu rumah tangga dibandingkan dengan wanita pekerja seksual atau WPS cenderung meningkat sejak tahun 2003 sampai tahun 2013. Nah, tujuannya informasi mengenai HIV atau AIDS melalui media komunikasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga yang beresiko tinggi menderita HIV/AIDS. Dan pengetahuan yang diterima diharapkan mampu merubah sikap dan perilaku seks untuk mencegah HIV/AIDS. Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap tingkat pengetahuan dan sikap yang dimiliki ibu rumah tangga yang memiliki suami pekerja supir bus antar kota terhadap upaya pencegahan HIV atau AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014. Nah, metode yang dilakukan atau digunakan itu metode observasional analitik dengan desain studi cross-seksional. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar kuesioner dan lembar checklist untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan upaya pencegahan yang sebelumnya akan diuji validitas dan reliabilitas sebelum dilakukan penelitian pada kuesioner upaya pencegahan. Untuk sampelnya sendiri, peneliti ialah menggunakan ibu rumah tangga yang memiliki suami pekerja supir antar kota dan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan metode accidental sampling dengan jumlah responden yang didapat adalah 40 responden. Pada penelitian ini desainnya yaitu desain cross-seksional. Lanjut, untuk hasil dari jurnal 1 yaitu distribusi frekuensi pengetahuan umum tentang HIV/AIDS pada responden yang memiliki suami bekerja sebagai supir di Kabupaten Tanah Bumbu dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pengetahuan rendah dan tinggi. Dari 40 responden yang memiliki suami bekerja sebagai supir, terdapat 20 responden yang memiliki tingkat pengetahuan rendah dan 20 responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Untuk distribusi frekuensi sikap terhadap HIV atau AIDS pada responden yang memiliki suami bekerja sebagai supir di Kabupaten Tanah Bumbu dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu sikap buruk dan sikap baik. Dari 40 responden yang memiliki suami bekerja sebagai supir, sebagian besar memiliki sikap kategori baik, yaitu 37 responden.
atau 92,5%. Nah, distribusi frekuensi upaya pencegahan HIV/AIDS pada responden yang memiliki suami bekerja sebagai supir di Kabupaten Tanah Bumbu dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu upaya pencegahan rendah dan tinggi. Dari 40 responden yang memiliki suami bekerja sebagai supir, sebagian besar memiliki upaya pencegahan yang rendah, yaitu 26 responden atau 65%. Dalam penelitian diketahui ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan umum tentang HIV/AIDS pada ibu rumah tangga yang memiliki suami bekerja sebagai supir antar kota dengan upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu. P-value 0,000 dengan nilai rasio sebesar 35,2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sikap yang dimiliki ibu rumah tangga dengan suami pekerja supir antar kota dengan upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, selanjutnya untuk jurnal pertama ini kelebihannya menggunakan atau penggunaan kata di dalam jurnal ini tepat dan baku, tetapi kekurangannya terdapat kata-kata yang diulang. Nah, sarannya itu jangan terlalu banyak kata yang diulang. Baik, untuk jurnal 2 yaitu judulnya beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian HIV/AIDS pada wanita dengan studi kasus di Kabupaten Kendal. Penulisnya yaitu Siti Musyarofah, Suharyo Hadi Saputro, Budi Laksono, Muklis A.U., Sofro, Lintang Dian S. Nah, diakses melalui Jurnal Epidemiologi Komunitas, Vol 2 nomor 1 tahun 2017. Baik, untuk jurnal 2 ini latar belakangnya adalah pada tahun 2011 terdapat 17,3 juta dari 38,6 juta orang dewasa yang hidup dengan AIDS adalah wanita. Angka tersebut telah meningkat di setiap daerah di dunia selama masa 2 tahun terakhir. Prevalensi HIV dan AIDS di Kabupaten Kendal sebesar 26,99 per 100.000 penduduk dan 14,44 per 100.000 penduduk. Sedangkan prevalensi HIV dan AIDS pada wanita di Kabupaten Kendal sebesar 39,81 per 100.000 penduduk dan 15,25 per 100.000 penduduk. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan faktor host dan faktor environment berhubungan dengan kejadian HIV atau AIDS pada wanita. Baik, pada jurnal kedua ini menggunakan metode yaitu jenis desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan desain studi kasus kontrol dan ditunjang dengan kajian kualitatif dengan wawancara mendalam. Nah, pengumpulan data primer melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan panduan wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, layanan VCT di Kabupaten Kendal dan reka medis rumah sakit tempat responden berobat menggunakan uji regresi logistik. Baik, untuk jurnal kedua ini sampel atau populasi untuk penelitian populasi target dan populasi terjangkau adalah seluruh wanita berusia 15 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Populasi kasus adalah seluruh wanita penderita HIV/AIDS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan populasi kontrol adalah seluruh wanita yang bukan penderita HIV/AIDS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Sampel kasus dan kontrol ditemukan atau ditentukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, untuk penelitian ini menggunakan desain case control. Baik, selanjutnya adalah hasil dari jurnal yang kedua ini, yaitu faktor yang terbukti berhubungan. Yang pertama, riwayat HIV/AIDS pada suami. Laporan Badan AIDS PBB dan UNAIDS yang menyebutkan lebih dari 1,7 juta perempuan di Asia hidup dengan HIV positif. Dan 90%-nya ditularkan atau tertular dari suami atau pasangan seksualnya. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan rendah memiliki hubungan yang signifikan dan merupakan faktor risiko kejadian HIV/AIDS pada wanita yang berpendidikan kurang dari 9 tahun, memiliki risiko terjadi HIV/AIDS 15,011 kali lebih besar dibanding dengan
wanita yang berpendidikan lebih dari 9 tahun. Nah, jadi pendidikan adalah kunci efektif dalam merespon HIV atau AIDS. Selanjutnya itu usia pertama menikah. Wanita yang usia pertama menikahnya kurang dari 20 tahun berisiko terjadi HIV atau AIDS 5,624 kali lebih besar dibandingkan wanita yang berusia pertama menikahnya yaitu lebih dari 20 tahun. Yang terakhir adalah jumlah pasangan seksual. Nah, jumlah pasangan seksual memiliki hubungan yang sangat signifikan dan merupakan faktor risiko pada kejadian HIV/AIDS pada wanita. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari jurnal yang kedua ini adalah penggunaan bahasanya itu tepat dan baku. Tetapi kekurangannya terdapat kata-kata yang diulang lebih dari 2 kali. Terdapat kalimat yang sulit dimengerti. Nah, jadi sarannya jangan terlalu banyak kata yang diulang dan untuk penggunaan kalimat disarankan bisa lebih mudah dipahami lagi. Baik, langsung ke jurnal terakhir atau jurnal ketiga dengan judul Prediktor Immunological Failure pada Populasi Umum Pasien HIV atau AIDS di Kabupaten Bandung, Bali dengan studi kasus retrospektif. Dengan penulis yaitu Regi Rinaldi, Billy Judika, dan Anak Agung Sagung Sawitri yang diakses melalui Jurnal Medika Udaya Vol 8 nomor 7 Juli 2019. Baik, untuk jurnal yang ketiga yaitu latar belakangnya. Studi sebelumnya mempunyai beberapa kelemahan seperti studi yang terfokus pada anak-anak, studi dengan hasil yang bertentangan, studi yang sampel yang masih kecil atau yang kecil, dan masih ada beberapa studi yang menggunakan desain penelitian cross-seksional dan cross-control. Melihat kelemahan studi-studi yang pernah dilakukan, maka penelitian ini diperlukan untuk melengkapi dan mengisi kelemahan-kelemahan studi terdahulu. Nah, tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor prediktor immunological failure pada populasi umum pasien HIV/AIDS di Kabupaten Bandung, Bali. Tujuan lain adalah mengetahui insiden immunological failure dan faktor prediktor yang memiliki kontribusi paling besar dalam kejadian immunological failure di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan pada jurnal yang ketiga ini penelitian menggunakan desain penelitian kohort retrospektif dengan sampel atau populasi adalah semua pasien CTS dan pada periode 2005 sampai 2015 di luar populasi kunci seperti pekerja seks atau PS, injecting drug user atau IDU, dan penyuka sesama jenis. Baik, untuk jurnal yang ketiga ini menggunakan desain kohort. Baik, hasil dari jurnal ketiga adalah analisis dalam penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, di mana seluruh variabel dalam penelitian ini akan dianalisis secara univariat untuk melihat distribusi frekuensinya masing-masing. Variabel IF juga akan dihitung insidennya dan disajikan dalam bentuk persen. Tahap selanjutnya adalah dilakukan analisa bivariat untuk mencari hubungan masing-masing prediktor terhadap kejadian IF dengan penggunaan regresi cost. Hasil analisis bivariat yang dengan P kurang dari 0,25 akan dilanjutkan dengan analisis multivariat untuk mencari prediktor yang berkontribusi secara independen terhadap IF dan survival analysis. Juga akan dilakukan pada penelitian ini. Dari pengambilan data, terdapat 350 orang pasien HIV/AIDS di RSUD Bandung, di mana 157 orang dieliminasi karena tidak mempunyai baseline CD4 ataupun data follow-up CD4, sehingga hanya 193 orang memenuhi kriteria inklusi yang dipakai dalam studi ini. Sebanyak 193 pasien, sebagian besar adalah laki-laki, 66,7% dengan rata-rata umur 35 tahun. Selanjutnya sudah menikah 64,6% dan tinggal jauh dari RSUD Bandung 73,6%. Sebanyak 78 pasien, 40,6% mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan
58,9% pasien tidak bekerja. Selanjutnya, pada jurnal ketiga ini, kelebihannya yaitu penggunaan kata di dalam jurnal tepat dan baku. Kekurangannya terdapat kalimat yang sulit dimengerti. Sarannya, untuk pengguna kalimat, disarankan untuk bisa lebih atau mudah dipahami lagi. Baik, sekian paparan atau review jurnal dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.